Tapi aku juga mainannya kayak gitu ya dulu ya. Apa aja belum ada gadget ya. Pakai bunga, pakai apa gitu ya. Itu kan ada kompor-komporan juga kita nggak ada. bikin apa kayak seakan-akan itu gitu kompor ya. Kurang lebih kayak gitu. Imajinasi itu jadi keluar ya. Iya. Kita tumbuk-tumbuk batu. Bayangin aja apa Iya. gitu ya. Jadi Bahkan kompor. Fania pernah baca di salah satu buku atau literatur gitu, dia bilang gadget itu lumayan cukup memberikan kontribusi yang nggak terlalu baik untuk kemampuan kognitif kita. Fania, ini ada apa ini? Kau udah siapin pita, Ya nih, terus cuci piring nih. ada spons kuning cuci piring. Aduh, Ini karet karet gelang. ada, semuanya ada. Aduh, Buat ini apa? tuh sebenarnya aku malu banget. Jadi aku tuh tiap hari bikin mainan tuh buat anak aku. Wah, mainan. Tapi mainannya dari bahan-bahan yang kayak gini aja, yang gampang-gampang aja. Bisa jadi apa, Van? Aku tuh mau bikin jadi beruang. Ya udah deh, kita yuk ngobrol. Yuk. Nah, gimana? Dari cuci piring jadi ini. spons. Ini maksudnya apa sih? Emang orang tua tuh perlu ya begini-begini gitu sama anak-anak? Sebenarnya kayak aku tuh kayak perlu mengusahakan tiap hari gitu loh, Kak. Oh. Jadi harusnya sih ya dibilang perlu nggak perlu, tapi aku melihat ini banyak sekali manfaatnya. Oh gitu. Baik dari orang tuanya maupun anak-anaknya, apalagi nih buat anak-anaknya. Kebayang nggak? Sesuatu yang tadinya kan ini apa nih, cuman spons aja, bekas cuci piring gitu ya. Nanti kayak ada botol bekas, kardus bekas gitu. Kok bisa jadi sesuatu yang jadi berharga gitu, bisa jadi mainan. Itu kan anak-anak kayak belajar dari sesuatu yang harusnya sampah, dibuang, udah nggak pakai, jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Van, buat anak-anaknya aja itu bermanfaat kayak gitu. Bagus banget ya. Maksudnya anak-anak tuh diajarin yang aktivitas Betul, kreativitas seperti itu ya dengan tangan daripada dia terus sama gadgetnya. Setuju banget. gadget. Setuju banget. Jadi ini melatih Iya. anak berpikir kreatif. Berpikir kreatif Satu. kayak tadi satu. Kemudian juga stimulasi motorik halus kan Motorik, penting ya. banget. Motorik. Motorik Terus halus. manfaat lainnya? Kemudian kayak sensori-sensorinya yang lain, koordinasi mata dan tangan segala macam. Yang paling seru tuh kayak gini sih kakak-kakak. Jadi kalau misalkan kan ini kita kan kadang-kadang bahannya nggak sesuai nih, alat bahannya. Aduh kok aku nggak bisa-bisa ya. Itu kan anak-anak lagi belajar sabar sama untuk kayak gimana ya Mencari problem solusi. solvingnya. Bisa belajar kayak gitu juga. Terus juga memperhatikan instruksi. Kadang-kadang kayak gini ya aku langsung bikin segala macam. Ternyata mendengarkan, memperhatikan instruksi sampai detail tuh penting banget. Jadi kelihatannya kayak cuman bikin mainan bareng sama anak, tapi ternyata Banyak yang bondingnya dipelajari ya. dapet. Iya, kita bisa ngelihat ternyata anak kita tuh fokusnya wah kita perlu tingkatkan lagi nih. Motoriknya nih masih belum nih dan segala macam. Jadi banyak manfaatnya gitu ya. Iya, bisa makanya orang gitu. tua juga jadi semangat banget nih kalau tiap itu kan hari sisi bikin anak tuh, mainan. sisi orang tua. Nah, manfaatnya ada nggak? Aduh, sisi orang tua nih pasti ada, cuman dikasih tahu dulu karena kalau orang tua mesti effort berarti ya. Iya. Jadi harus benar-benar Pikirin kasih terus. waktu yang khusus buat anaknya, gadgetnya harus dipinggirin dulu pokoknya. Kurang lebih Gadget kayak orang gitu. tua Gadget maksudnya. orang tua, betul. Pokoknya nggak boleh gadgetan ya. Kecuali Pikirin kalau dulu, lagi mikirin anak. lihat tutorial ya udah boleh diintip sedikit ya. Tapi kalau enggak harus jauh-jauh, benar-benar fokus main sama anaknya. Tapi manfaatnya buat orang tua adalah orang tua juga bisa latihan tuh kreativitas. Tiap hari harus bikin apa nih sesuatu yang baru buat anaknya. Lagian kalau kita terbiasa cari sesuatu yang baru, mikirin sesuatu yang baru, ada ide-ide yang terus dibangun, itu kita juga lagi ngelatih kayak nanti dalam parenting ke anak, kita tuh kayak punya solusi-solusi yang kadang-kadang
kita nggak kepikiran nih, misalkan nih ya, kadang-kadang kan kita ngeliatin anak kita kayak aduh ini anak gadget terus ya, kayak dibilangin kayak susah banget nih gimana. Nah di situ kalau kita terbiasa nih bikin mainan tiap hari kan kita banyak referensi tuh, jadi kayak bisa ya diginiin, bisa ya digituin gitu. Kayak oh anak kita harus beli mainan yang untuk ngelatih dia punya matematikanya, kan kita bisa bikin alat sendiri. Nah hal-hal kayak gitulah yang orang tua tuh bisa latih. Bahkan kalau Fania rasa sih buat pengaruhnya buat parenting. Jadi misalkan kayak wah tadinya kalau ngasih tahu anak tuh harus cara A, ternyata enggak loh, ada cara A, ada Bisa cara B, dulu, ada cara gitu ya? Iya, cara bikin ini jadi beruang misalkan enggak cuman gini aja, ternyata bisa dari telinganya dulu, bisa dari lehernya dulu dan lain sebagainya. Dan bisa membangun komunikasi juga kali ya sama anak ya. Iya, Jadi betul bisa jadi banget. sambil ngobrol. Bondingnya dapat segala macam. Fania, aku tahu nih kayaknya Fania kan memang orang kreatif ya, seneng ngulik-ngulik. Amin. Tapi kalau mama-mama yang enggak kreatif, Itu gimana tuh? Nggak bisa Susah ya. bikin-bikin, gimana nyari taunya itu Idenya spons dari bisa mana? jadi gitu. Nah ini kita yang perlu atau ada ketahui bocoran nih. sumbernya dari mana gitu. Jadi yang kita perlu ketahui kalau yang namanya kreativitas itu sebenarnya itu skill. Jadi bisa dilatih, bukan cuman buat orang-orang tertentu. Jadi kalau yang cuman masalah terbiasa Bukan atau genetik tidak, ya? bukan genetik. Iya, karena coba kakak-kakak ingat nggak dulu pas kecil mainan apa coba? Pernah bikin-bikin nggak? Iya pernah. Aku Pernah ingat. ya? Aku tuh bikin tembak-tembakan juga dari bilah-bilah bambu gitu kok, dikaret-karetin. Iya. Motong sendiri apa sendiri? Enggak, cabut pagar. Cabut ini kreativitasnya luar biasa. Iya, dari cabut pagar aja udah ini ya. Terus kita potong-potong, kita ikat-ikat karet gitu. Karet, Nanti seru banget. iya, nanti terus dikasih jali-jali. Wah, jadi tembakan deh pokoknya. Sedap. Itu udah kreativitas loh. Ada lagi mungkin kakak-kakak? Kamu Bikin- ngapain Cel? ngapain Bikin apa, coba? Cel? Bikin Pasti itu, kan dulu. bikin rantai dari sedotan dimasukin. Oh iya, sedot. Iya. Gitu, Atau zaman bikin itu ya. Ingat bikinnya apa? Bikin boneka dari benang wol. Oh, yang digulung-gulung terus. Kepalanya ininya kayak gitu. Kamu apa? Kalau aku petikin itu daun-daun di halaman, terus main masak-masakan. Oh iya. Calon koki. Kreatif loh. Tapi Kreatif aku juga banget. mainannya kayak Terus gitu itu, ya dulu ya. Juga apa aja ya. Belum ada gadget Iya, ya. Pakai bunga, Betul, pakai betul. apa gitu ya. Itu Nggak kan ada kompor-komporan juga kita nggak ada. bikin apa Bikin kayak apa seakan-akan itu gitu kompor ya. ya. Kurang lebih kayak gitu. Imajinasi itu jadi keluar ya. Iya. Kita tumbuk-tumbuk betul. batu. Bayangin aja apa Iya. gitu ya. Jadi Bahkan kompor. Fania pernah baca di salah satu buku atau literatur gitu, dia bilang gadget itu lumayan cukup memberikan kontribusi yang nggak terlalu baik untuk kemampuan kognitif kita. Jadi imajinasi kita, cara kita berpikir dan segala macam Semua jadi disodorin. Iya, kayak tadi kan kita nggak pernah kepikiran bahwa daun bisa dipotong-potong dan dijadiin masakan-masakan iya. gitu kan. Karena Iya. semuanya serba kayak nih yang udah terjadi gambar, yang udah apa segala macam, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih itu sih kakak-kakak. Jadi menurut aku nggak apa-apa nih kita bikin aja tiap hari. Aku jadi berkesimpulan gini, sebenarnya anak gadgetan itu bukan karena anaknya mau, tapi karena orang tuanya males. Tapi ada benernya. Ada benernya. Kadang Iya. iya. Kadang-kadang supaya anaknya jangan ribut, jangan rewel. Nggak rewel, nggak apa, sodorin Harus aja. harus diam. Karena mamahnya udah males mikirin, harus pikirin cara gimana supaya anaknya bisa anteng gitu ya. Sekali boleh. Iya. Iya. Sekali-sekali boleh, tapi aku sih nggak setuju umur tertentu. Kalau tertentu ya. Jadi umur tertentu baru boleh lah ya dikasih gawai gitu. Tapi kalau masih terlalu kecil, karena anak itu belum bisa membedakan Iya, gitu loh. Iya, betul. Penggunaannya itu, Iya. kapan waktunya Iya. dan untuk apa gitu. Jadi Iya. mereka masih belum punya Self control wise. juga. Iya, self Terus control. membagi ininya ya. Kebijaksanaannya belum terbentuk Iya, gitu betul, kan. betul, Nah itu aku betul. sih nggak. Jadi memang mungkin ya sahabat perempuan yang perlu diingat satu gitu, mesti rajin
rajin cari apa referensi, cari ide ya, kalaupun harus pegang gadget cari ide apa nih yang bisa buat diajarin aktivitas buat anak-anak ya. Jadi harus rajin deh mama-mama itu. Tau gak sih kakak-kakak, jujur aku tuh dulu kasih anakku tuh gadget di usia yang tidak seharusnya. Jadi 2 tahun tuh aku udah kasih gadget karena anakku tuh kayak suka berdiri gitu ya kalau ditaruh di baby chair, high chair gitu ya, terus suka mau turun sendiri gitu loh, anak cowok. Jadi kayaknya maunya gerak terus. Di stroller juga gitu, nggak bisa diem. Jadi kan membahayakan. Jadi dengan alasan membahayakan, jadi aku kasih lah gadget. Dia anteng kan pakai gadget. Fokusnya ke mainan mainannya. kan. Sampai ada satu teman gitu yang ngeliatin, terus dia bilang gini, nah ini betul juga nih ya sahabat perempuan mesti kayak berbenah diri kalau ada yang mengingatkan gitu ya. Karena kadang-kadang kan kesel ya kita ya kan, kamu nggak ngerti apa yang aku alamin gitu, sebahaya itu anakku. Dia bilang kayaknya anakmu udah terlalu banyak gadget nih gitu. Takut nanti matanya apa segala macam. Nah, justru gara-gara itu hal yang menurut aku tuh hal buruk banget. Akhirnya kita kan harus cari penggantinya ya. Kita bilang sama anak-anak nggak boleh gadget, terus penggantinya apa? Iya. Jadi kreatif dari namanya. situ, iya benar. Dari situ aku mulai jadi bikin-bikin prakarya, mainan buat anak itu. Jadi berawalnya dari situ, betul. Van, apakah ini berlaku hanya untuk anak-anak kecil saja? Misalkan nih anak-anak yang sebelum SD atau udah SD atau bahkan umur berapa nih yang cocok aja? Kalau memang yang masih kecil, kita mesti lebih banyak ya, mesti lebih karena dia masih dependent gitu ya. Jadi kita mesti banyak bantu tiap hari bikinin, kasih apa segala macam. Nanti kalau dia udah mulai besar, udah mulai independen, SD gitu ya, dia udah tahu nih dia mau suka bikin apa, jadi dia bikin sendiri nih kayak anakku. Mau bikin mobil-mobilan dari kardus, dia ambil sendiri ya, mungkin masih nggak rapi tapi dia udah bisa independen. Tapi nanti terus sampai nanti kalau udah besar ya mungkin mereka akan punya kreativitas sendiri yang lebih bagus gitu ya. Kayak mereka kayak hasilnya mungkin mereka lukis, ada yang bisa bikin wayang loh. Gitu saking kreatifnya, tapi dari kecil mamanya membiasakan dia untuk berkreasi ya, jadi jadi akan berkembang seturut umurnya ya. Iya betul, seleranya juga akan lebih berbeda apa segala macam. Nanti mungkin pas SD dia suka tokoh figur apa, misalkan The Marvel gitu, misalkan tokoh apa Spider-Man gitu. Nanti dia akan bikin apa sesuatu dari Spider-Man gitu. Jadi makin terus berkembang. Berarti stimulasinya itu sebenarnya ketika dia masih kecil akan lebih bagus. Ya kan, stimulasi awalnya orang tua mengajak. Nah, tapi setelah itu akan terus mengikuti dia berkembang seiring usia dia kan. Seiring usia dia, betul. Dan orang tua juga bisa mengkombinasikan dengan hal lain seperti kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita mikirkan anakku harus dikursusin di mana lagi ya supaya bisa ini nih betul-betulin apa, kan ada tuh kan yang apa kayu-kayu DIY apa segala macam gitu ya. Yang paling simpel ini deh. Kakak-kakak apa namanya kita bikin ya habis beli mungkin di salah satu toko gitu ya, kita ngerangkai apa namanya rakit kayak bangunan lemari atau apa sekarang begitu ya gitu, kalau beli lemari rakit sendiri atau ajak apa dia nyep grup gitu pelan-pelan dengan diawasi. Ada loh temanku dia memang gitu. tukang kayu gitu, bisa bikin furniture gitu, dan dia suka buka kelas buat anak-anak bikin itu dari pertukangan kayu-kayu yang itu loh Ci. Kayu-kayu itu menarik banget sih. Betul-betul anak-anak jadi lebih independen ya, lebih kayak lihat apa segala macam, kurang lebih kayak gitu. Nah, ya udah, ini dong nih? Kita diajarin dong. Beneran nih? Ya, pengen tahu nih. Beneran nih. Oke. Beruang. Bentuk kotak begini bisa jadi beruang, gimana caranya? Oke, siap. Kita lihat. Yang pasti kita butuh sulap ya. Yang pasti kita akan butuh satu sponge yang tebel gitu ya. Kalau misalkan agak tipis kita perlu 2. Jadi kurang lebih 4-5 cm. Nah kurang lebih kayak gini ya. Teman-teman di rumah juga boleh kalau mau ikut sama kita bikin-bikin bareng. Nah setelah itu yuk kita sama-sama bikin ya. Kita mau kasih karet bagian tengahnya. Karet gelang biasa ya. 2/3 ya. Nah ini sambil kayak belajar matematika nih kakak-kakak. 2/3 nih Kak. Dikaretin di posisi 2/3 dari spons. Posisi 2/3 kurang lebih seperti ini. Nah pakai karetnya karet biasa aja ya. Karet gelang. Pakai karet gelang biasa aja. Nah oke. Turun lagi ke bawah juga boleh tapi nggak apa-apa. Beda-beda kita ya. Jadi
sangat custom made ya. Nah, kemudian kita buat telinganya yuk. Yuk. Telinganya di bagian kanan. Nah, kita bikin Sudutnya aja ya. sudutnya Ya. aja, kecil Oke. aja di sini. Kecil. Kurang lebih. Oh, kecil. Nah, Iya, pakai kecil. karet aja. Pakai kurang ke bawah ya. Nih Kakak. Kakak mau coba? Boleh. Nih. Pojok sini ya. Betul. Jadi kalau kupingnya nggak sama Bahannya gede. pokoknya sederhana banget, cuman spons buat cuci piring, terus juga karet gelang. Nih, Fania, Biasa. kupingnya gede sebelah loh. kupingnya udah nggak apa-apa. Ini adalah sebuah seni ya. Iya. Oh iya, ini kalau misalkan sama anak-anak kan suka, ini jelek gitu. Sebenarnya kita harus Nggak ada yang ngebebasin. jelek ya? Nggak ada yang jelek, nggak apa-apa. Jadi kanan Karya beda, seni. kiri beda. Karya seni itu nggak ada yang jelek. Betul. Iya, kadang-kadang karena kita terlalu banyak itu anak-anak jadi kayak takut gitu mau Iya. mencoba, takut nanti jelek gitu. Takut jelek ya, Ca? Takut jelek, padahal nggak apa-apa ya kita coba. Terus sudah kuping Setelah 2, ada kuping 2, kepala. udah ada, kita bikin kakinya ya. Oke. Nah, kakinya sudut yang bawahnya, tapi kita Tunggu ambil kapannya. Beruang. Oh. Tunggu dong Kak. Dari leher. Saya belum selesai. Siap, kita tunggu ya. Jadi karetinnya dari leher sampai Dari ke bawah. leher sampai ke bawah, betul sekali. Kanan dan kiri. Apalagi tuh? Seru banget ya. Ya, seru nih. Ya wis. Ya. Apalagi? Dari leher ke kaki bawah. ke bawah. Untuk Kaki. kaki. Ke bawah. Untuk kaki. Ini ya. Oh. Betul. Nah, kurang Iya lebih loh. seperti ini. Udah Bisa seperti aja bentuk ya, beruang. seperti ini. Iya. Jadi kalau mau pergi keluar kota, nggak usah bingung banget. Aduh, mainannya harus dibawa. Enggak. Cari Kita dari bisa sekitar beli ya. apa aja dari sekitar. Tadi daun-daunan juga bisa. Iya. Biasa kalau daun-daunan aku bikin jadi kayak gambar-gambar gitu deh Kak. Iya, iya. Ditempel-tempel. ditempel. Bikin kolase. 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 Nah, sudah kelihatan ini adalah beruang versi Mama Fania. Nah, seperti ini. Tinggal dikasih Nah, apa lagi? hias. Mama aja. Kita hias Oh, ya. Mama Rose. Kita mau pakein pita biar Oh, makin ini karetnya lucu. beda. Silakan. Di mana? Di leher? Iya, di leher. Ya, oke, saya pegangin Kak. Kakak yang Oke, ikat. siap. Iya. Adik-adik yang di sebelah kiri aku, apakah sudah? Oh, Ini kita sudah mulai ke leher loh ini loh. sudah. Ini karetnya dong. berarti nggak boleh terlalu Iya, kencang dia ya. Karetnya nggak boleh terlalu kencang ya. Iya, Iya, tadi- akan mengecil. Tadi dia Iya. aku kekencangan. Ini Oke, tips ya supaya Simbolnya biasa kupu-kupu aja. simpulnya kupu-kupu aja. Nih. Simpulnya pegang? kupu-kupu aja. Simpul pita. Simpul pita biasa. Kamu kan Luar jago biasa karena kita pitain. bikinnya sungguh-sungguh. Asik. Kemana ini? Iya. Wah, bener loh. Oke. Jadi lebih keren. Pitanya sudah jadi kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Kok matching ya? Dasinya sama baju kita. Oh iya. Ini udah disiapin ya Kak Fania. Siapin ya. Betul. Nih tinggal Biar mata kali. matching sama beruangnya. Nah, kita mau tempel mata ya. Ini untuk terakhir kalinya kita mau pakai Ya. Google Eye. Ini 2 cm diameternya. Ih, lucu loh. Iya. Lucu kali. Iya, kita mau pasang ya matanya. Asik. Oh, ini mah anak-anak juga seneng ini kalau diajarin Iya, begini. mamanya aja juga seneng. Iya. Iya, kita seru banget ya. Jadi ternyata nggak susah kan ya teman-teman. Iya. Kakak-kakak. Dari bahan-bahan simpel aja ya, Van. Bahannya simple aja, benar. Justru anak-anak akan belajar dari bahan yang Dari simple. hal yang simple Kok bisa jadi ya? sesuatu Jadi ya. sesuatu yang luar biasa, jadi sesuatu yang bisa menarik. Dan dia bisa, jadi bangga. Bangga. proud of bikinannya. Iya, betul banget. Iya. Jadi dalam menyikapi masalah buat masa depannya dia, Iya. dia lihat, oh iya ya, nggak ada yang nggak mungkin nih. Bisa Iya, memanfaatkan ya. apa yang Betul. ada Bisa gitu untuk memanfaatkan sesuatu apa yang yang luar ada. biasa. Udah jadi. So cute, Kak Betul Fania. banget. Jadi nggak usah beliin yang mahal-mahal lagi ya. Iya. Cukup dengan barang-barang bekas dengan kekreativitasan kita bisa jadi mainan loh Iya. buat anak-anak kita. Lucu ya. Kak Fania nanti Kebayang ya? ajarin lagi dong yang Boleh. lain. Aku akan ajarin bikin benda-benda langit ya. Pokoknya Oke. ajarin benda-benda di luar angkasa. Wah, luar Iya. biasa. Sampai di dalam lautan. Pokoknya aku akan ajarin. Dari benda di angkasa sampai di dalam lautan. Semuanya aku akan ajarin. Dari gitu ya. langit sampai ke laut. Siap. Seru ya, gampang Iya. kan ya? Oke, Oke. sahabat perempuan, jadi untuk menjadi kreatif
orang tua yang kreatif, maksud saya, itu ada begitu banyak cara yang bisa kita cari tahu, kita gali. Yang penting sahabat perempuan tuh ada kemauan, dan kita harus memang rajin ya, kawannya. Harus sediain waktu khusus. Harus sediain waktu, Betul. gitu ya, untuk mencari tahu dan mengajarkan sesuatu yang kreatif, pembelajaran yang berharga buat anak-anak kita. Oke, kalau ada saran, ada komentar yang mau berbagi, silakan ketik di kolom komentar. Dan terus dukung kami dengan cara Like and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.